أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 18 Jumadats Tsaniyah 1437 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 27 Maret 2016. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita tafsir, yaitu kita masih berada di surat yang ke-20, surat Thaha. Terakhir kita di ayat berapa? Terakhir ayat nomor 55. Kita masih membahas tentang Nabi Musa alaihissalam beserta saudaranya Harun ketika berdakwah kepada Fir'aun. Sehingga dhamir di sini yang dipakai itu adalah dhamir untuk dua orang. Yang terakhir kita di ayat nomor ke-56. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang ini kita memasuki babak baru, yaitu babak ketika Fir'aun sudah merasa kalah, maka dia pun akan berusaha melawan. Kebenaran dilawan pasti kalah. Sekarang ini adu kekuatan. Nabi Musa alaihissalam dituduh menyihir, dan Fir'aun pun akan mengumpulkan para tukang sihir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Dan ternyata sia-sia yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullahi alaih.
ayat yang nomor ke-56, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Dan sesungguhnya telah kami perlihatkan kepada Fir'aun ayat-ayat kami semuanya, maka ia Fir'aun mendustakan dan ia enggan. Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kepada Fir'aun melalui Nabi Musa alaihi salam ayat, mukjizat-mukjizat yang lalu sudah kita bahas, ada 9. Di antaranya adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular, kemudian tangan yang bisa mengeluarkan cahaya dan yang lain-lainnya. Allah di sini menghabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Allah telah memperlihatkan pelajaran-pelajaran. Allah telah memperlihatkan berbagai macam jenis mukjizat yang bisa dilihat oleh mata kepala, baik yang ada di alam semesta atau yang ada di dalam diri manusia masing-masing. Tujuannya apa? Supaya Fir'aun itu yakin bahwa Musa ini adalah nabi, Musa ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Musa datang bukan main-main. Musa ini dakwah sungguh-sungguh. Kamu harus iman. Ini loh buktinya semuanya. Yang mana bukti-bukti itu semestinya orang sudah mantap. Tidak ada pilihan kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi memang itulah orang yang sudah cenderung hatinya kotor, hatinya sudah rusak, cenderung memang sombong, maka dia pun tidak mau istiqamah. Dia tidak mau lurus, dia tidak mau tunduk. Dia mendustakan berita-berita yang dibawa oleh Nabi Musa, tidak pernah percaya kepada Nabi Musa. Dan dia pun juga berpaling, tidak mau tunduk kepada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mendustakan dan berpaling, yang lebih parah dari itu, biasanya orang seperti Fir'aun ini sudah kalah, ya, sudah kehabisan argumentasi, tapi tetap kepingin melawan. Akhirnya dia itu akan memutarbalikkan fakta. Yang hak dijadikan batil, yang batil dijadikan hak. Ya. Kalau kita mau berbicara kungfu, biasanya kalau sudah kehabisan jurus, pakai jurus apa? Jurus apa? Jurus mabuk. Sudah kehabisan jurus, pakai jurus mabuk. Semuanya dilakukan, ya kan? Ya, ini Fir'aun sekarang sudah pakai jurus mabuk, sudah kalah. Argumentasi sudah terpatahkan semuanya, maka dia sekarang mengacak-acak, diacak-acak. Yang hak dijadikan batil, yang batil dijadikan hak, yang benar tidak dibela, yang salah malah dibela dengan 1001 argumentasi. Karena untuk mempertahankan diri, untuk mengklaim bahwa dia benar, untuk tidak dia disalahkan, padahal dia jelas-jelas salah dari semua sisi. Subhanallah. Kemudian juga tujuan Fir'aun adalah untuk menghalang-halangi manusia, untuk menyesatkan manusia, supaya manusia enggak ikut Musa, dihalang-halangi. Ya, dia bantah dengan cara yang batil. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi orang yang seperti ini. Ini cerita Nabi Musa dengan Fir'aun, tapi di alam nyata, dalam kehidupan sehari-hari, kisah seperti ini sangat banyak. Kebenaran sudah jelas. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala. Ini ada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada penjelasan para ulama, qala as-sahabah. Sudah jelas seperti matahari di siang bolong. Sudah. Yang didebat apa terus? Iya kan? Debat itu sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang masih samar-samar untuk mencari kejelasan, untuk sampai kepada kebenaran. Tapi kalau sesuatu sudah jelas,
Matahari di siang bolong kelihatan. Dia masih nggak percaya, nggak ada mataharinya. Ya sudah, kita debat dengan orang seperti ini nggak ada artinya. Itu namanya adalah sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sudah jelas. Sesuatu yang jelas nggak perlu diperdebatkan. Sudah jelas ini ayatnya, ini haditsnya, ini ucapan para ulama penjelasannya, ya. Ini bukti-buktinya, ini argumentasinya, ini contoh-contohnya, semuanya lengkap. Yang mau ditentang apa terus? Tinggal ada dua pilihan, percaya atau mendustakan. Dan di sini Fir'aun memilih cara mendustakan. Bukan hanya mendustakan, tapi dia juga berusaha melawan, mengacak-acak kebenaran itu. Ya, orang kayak Fir'aun ini biasanya menang pertamanya saja. Akhirnya bagaimana? Bagaimana akhirnya Fir'aun? Akhirnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pelajaran sepanjang masa. Kemudian ayat yang setelahnya. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Berkata Fir'aun, adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami, yakni negeri Mesir, dengan sihirmu hai Musa? Nah, ini sudah mulai dia berusaha melawan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi semua penjelasan Nabi Musa, semua ayat, semua mukjizat yang dilihat dengan mata kepala, yang tidak bisa didustakan lagi, maka Fir'aun pakai cara apa? Hei Musa, kamu ini adalah tukang sihir. Kamu mau nyihir kita. Kamu mau ngusir kami dari negeri ini. Kamu mau menguasai negeri ini ya. Kamu kepingin jadi raja di sini. Ya, kamu mau mengambil alih kerajaan. Orang itu selalu cinta kepada negerinya. Kamu mau mengusir kami dari negeri kami. Negeri itu adalah tempat di mana kita lahir, di mana kita tumbuh, di mana kita besar. Coba perhatikan ya. Antum lahir di mana, tumbuh di mana, besar di sana. Di mana? Pasti antum selalu rindu kepada negeri itu. Betul apa enggak? Ya, misalnya antum tinggal di mana? Kalau saya di Malang, saya lahir di sini, saya tumbuh di sini, besar di sini. Kemana-mana pergi selalu ingat kota Malang. Tidak bisa dilupakan. Sehingga ada seorang penyair mengatakan, Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, mal hubbu illa lil habibil awwali. Kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Silahkan kamu pindahkan kemana saja hatimu sesuai dengan seleramu. Mal hubbu illa lil habibil awwali. Tiadalah cinta itu melainkan untuk kekasih yang pertama. Kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata. Berapa banyak tempat yang ditinggali oleh seseorang, pindah ke sana kemari. Wa haninuhu abadan li awwali manzili. Kerinduannya selamanya kepada tempat tinggal yang pertama. Inilah yang kemudian dikenal dengan cinta pertama. Tempat lahir kita, tempat tumbuh kita, tempat besar kita, itu adalah negeri cinta kita pertama. Gak bisa kita lupakan. Antum mau keliling kemana-mana, berada di negeri yang paling indah, paling bagus, paling mewah, segala-galanya, tetap ingat kepada ya, negeri cinta pertama. Ya, negeri cinta pertama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, wabil khusus Kota Malang, wabil khusus Kampung Jagalan. Allahu Akbar. Enak gak enak tetap kangen. Karena apa? Ini negeri pertama.
Lah di sini Nabi Musa alaihissalam dituduh mau ngusir mereka dari negeri mereka, tempat lahirnya mereka, tempat tumbuhnya mereka, tempat besarnya mereka. Hei Musa, kamu datang ini kami sudah paham tujuanmu. Kamu membawa sihir, kamu mau ngusir kami dari negeri ini. Kamu mau mengambil alih, kamu kepingin jadi raja ya di sini ya. Allahu Akbar. Bayangkan ya, seorang nabi disikapi seperti ini. Dituduh bohong, dituduh bawa sihir, dituduh mau merampas negeri, dituduh kepingin menjadi raja menggantikan Firaun. Allahu Akbar. Jadi ini orang-orang yang salah, ahlul batil, yang menyimpang. Itu cara mereka untuk menolak kebenaran itu dua. Cara mereka untuk menolak kebenaran dua, tidak lebih dari dua. Yang pertama-tama adalah at-takdzib, mendustakan. Cari berbagai macam cara untuk mendustakan. Kalau ternyata nggak bisa didustakan, nggak bisa sudah, nggak bisa didustakan lagi ini. Yang kedua caranya adalah at-tahrif, diputar balikkan. Didustakan bisa, selesai. Oh sudah, selesai, bubar sudah. Wah nggak bisa didustakan, sudah kuat ini. Sudah diputar balikkan aja faktanya, supaya bisa ditolak. Sudahlah, dua ini. Ini cara orang menolak kebenaran, cara orang membela kebatilan, cara orang salah membela diri. Yang pertama adalah apa? At-takdzib, mendustakan. Kalau dia bisa mendustakan, dah dia menang. Kalau nggak bisa mendustakan, at-tahrif, memutar balikkan, diputar balikkan oleh dia. Kemudian berikutnya lagi ayat yang nomor ke-58, yaitu fala na'tiyannaka bisihrim mithlih faj'al bainana wa bainaka mau'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makana suwa. Dan kami pun pasti akan mendatangkan pula kepadamu sihir semacam itu yang akan melawannya. Maka buatlah suatu waktu antara kami dan kamu untuk pertemuan itu, yang kami tidak akan menyalahinya dan tidak pula kamu menyalahinya pula, di suatu tempat yang pertengahan. Sekarang Fir'aun menjawab, hei Musa, kamu sudah jelas-jelas bawa ilmu sihir, kami tidak mau kalah. Kami juga punya tukang sihir. Jadi biasa dari dulu itu yang namanya penguasa itu selalu punya tukang sihir. Ya, penguasa-penguasa rata-rata punya tukang sihir. Nah, kalau sekarang kalau tidak punya tukang sihir, maka dia itu punya pemuka-pemuka agama untuk membela kebatilan-kebatilannya. Ya. Contohnya siapa? Seperti Putin kemarin. Putin ketika memutuskan mau nyerang Suriah, minta persetujuan tukang-tukang sihirnya, para pendeta, para pastor di gereja-gereja, minta direstui dulu, minta didoakan dulu. Ini posisi mereka sama dengan tukang sihir. Jadi istilahnya mendukung secara mental, supaya mentalnya kuat. Kami punya senjata lengkap, tinggal kami dukungan mental. Nah, dukungan mental dari siapa? Tukang sihir. Kalau nggak ada tukang sihir, tokoh-tokoh agama, ulama usu, al-umala, bukan ulama ya, umala. Kalau ulama itu orang yang lurus. Kalau umala itu adalah para penjilat. Para penjilat. Karena para ulama membagi ulama itu ada 3 macam. Mari kita koreksi, kita termasuk kelompok yang mana? Ulama itu ada 3 macam. Yang pertama-tama adalah alimud daulah. Ulamanya negara. Ini ulama negara ini semua fatwanya disesuaikan dengan keinginan penguasa. Penguasa kepingin apa saja, dia cari dalil untuk membenarkan. Ini ulama usu. Ini biasa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dia lihat dulu proyeknya penguasa apa, dia kumpulkan dalil untuk membela itu.
enggak peduli hak atau batil, cari muka di depan penguasa, para penjilat, wal iyadu billah, du'atun ala abwabi jahannam, para dai yang menyeru mengajak masuk neraka jahannam. Yang kedua adalah alimul ummah, ulamanya umat. Ulamanya umat ini adalah mengikuti seleranya umat. Apa inginnya umat itu yang dia berikan. Dia tidak berani mengatakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh umat, takut ditinggalkan oleh umat, takut enggak dipakai lagi, takut enggak diundang. Ini juga ulama usu. Du'atun ala abwabi jahannam, para dai yang menyeru mengajak masuk neraka jahannam. Kemudian yang ketiga adalah alimul millah, ulamanya agama. Hak adalah hak, batil adalah batil. Penguasa suka atau tidak suka, manusia suka atau tidak suka, yang penting ini adalah benar, yang dicari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, jalan terus, tidak peduli dengan berbagai macam resikonya. Inilah ulama yang benar. Ya, ini cari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Yang penting kita yakin satu prinsip, kita yakin ini benar dengan dasar-dasarnya. Bismillah, jalan terus, apapun resikonya enggak masalah. Nah, di sini Firaun punya tukang sihir. Dia tidak mau kalah. Hei Musa, kamu adalah tukang sihir. Kami juga punya tukang sihir. Kami akan mendatangkan sihir seperti sihirmu. Ya, sabar dulu, kamu tunggu dulu. Kami akan kumpulkan para tukang sihir. Kita janjian dulu. Kita membuat janjian. Kamu dan aku janji sepakat, jangan menyalahi janji. Kapan kita ketemu? Di mana kita ketemu? Kalau bisa cari tempat pertengahan. Sebagian ulama mengatakan tempat pertengahan itu yang bisa dijangkau oleh jarak, yang bisa dijangkau oleh kedua belah pihak, yang di tengah-tengah. Dan juga yang mengatakan maksudnya tempat yang bisa dilihat oleh semuanya, yang semuanya bisa melihat tanpa terhalangi apapun. Mereka menjadi saksi. Ayo kita janjian sekarang. Kapan kita ketemu? Di mana kita ketemu? Kita adu kekuatan. Sihirmu dengan sihir kami. Yang menang siapa nanti? Allahu Akbar. Nah, ini Nabi dilawan. Nabi dilawan. Orang kalau menentang kebenaran itu, ya, mengikuti hawa nafsu, tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa dia merasa hina di dalam dirinya. Jadi orang kalau sudah tahu kebenaran, dia tidak mau dengan kebenaran itu, lebih cenderung mengikuti nafsu. Itu dirinya sendiri ngakui bahwa dia ini adalah hina. Itu enggak bisa dibohongi. Kalau kita sudah tahu al-haq, kita tidak mau dengan al-haq, dan kita berusaha memuaskan nafsu kita merasa hina sendiri, ya, dalam diri kita. Subhanallah. Jadi Fir'aun ini nekat, ya, Nabi dilawan. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Kemudian Nabi Musa alaihi salam menjawab, qala mau'idukum yaumuz zinah wa ayyuhsyaran nasu duha. Berkatalah Musa alaihi salam, waktu untuk pertemuan kami dengan kalian itu adalah hari raya. Hari raya yaumuz zinah, yang pada hari itu orang-orang berkumpul, orang-orang berdandan, orang-orang berhias. Wa ayyuhsyaran nasu duha, dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu duha, ketika matahari mulai meninggi. Jadi Nabi Musa tidak mundur. Jadi kalau kita sudah merasa di atas kebenaran dan kita siap melawan kebatilan, sudah, jangan mundur, maju terus. Ini diantara tujuannya adalah supaya kebatilan itu kalah, supaya orang-orang ahlul batil merasa bersalah, tidak sombong lagi. Nabi Musa enggak mundur. Ya sudah, kita tentukan pertemuan antara kita adalah yaumuz zina, pada waktu hari Id, pada waktu hari raya. Ketika itu kalian libur semuanya, sehingga punya waktu luang semuanya, bisa menonton, bisa menyaksikan. Ya. Dan hendaklah waktunya waktu duha, ketika orang-orang masih bisa kumpul waktu itu, belum banyak melakukan kesibukan, supaya penduduk Mesir semuanya bisa melihat
Siapa yang menang nanti? Kamu apa saya? Ya. Dan kita harus nyontoh Nabi Musa. Kalau kita di atas kebenaran, kita punya dasar, kita punya hujjah, kita punya argumentasi, dan kita ikhlas karena Allah, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maju terus, pantang mundur, jatuh bangun, tidak berhenti sebelum berhasil. Yang bisa menghentikan hanya satu, apa itu? Al-maut, mati baru berhenti. Sebelum mati tidak berhenti, jalan terus. Kebenaran harus menang, tidak boleh mundur. Cuman harus cara yang baik, dikemas dengan cara baik, ya. Kemudian juga sarana-sarana yang terbaik. Setelah itu apa yang terjadi? Bismillah tawakkaltu 'alallah, kebenaran pasti menang walaupun diuji oleh Allah dulu. Wal haqqu mansurun wa mumtahanun, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Fahadi sunnatur rahmani. Al-haq, kebenaran pasti ditolong oleh Allah, pasti menang, tapi diuji dulu. Kemenangan tidak gratis. Capek dulu, sulit dulu, sakit dulu, jatuh bangun dulu. Setelah itu kemenangan akan didapatkan. Karena kalau orang mendapat kemenangan dengan mudah, dia akan gampang melepaskan kemenangan itu lagi. Tapi kalau dia mendapat dengan sulit, maka dia akan mempertahankan. Saya dapatnya itu sulit, tidak gampang, saya tidak akan mudah melepaskannya. Jadi kalau kita sudah seperti jangan mundur, maju terus. Di antara nasihat Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dalam hal-hal pertikaian, kalau kita di atas al-haq, maju terus. Al-ayyamu dual, hari-hari ini berganti. Kadang kita menang, kadang dia menang. Kalau pas kita lemah, mundur dulu. Ibaratnya panah, mundur sedikit untuk kemudian maju ke depan, melesat. Dia sekarang lagi kuat, sudah, saya nyusun kekuatan juga. Iya, saya nyusun kekuatan juga. Saya kuat, saya serang kamu. Kemudian kamu lemah, sudah seperti itu. Suatu hari dia nyusun kekuatan juga, kuat lagi, nyerang kita, mundur dulu, nyusun kekuatan lagi. Iya, sudah kuat lagi, nyerang lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Ya sinilah dunia kayak gini nih. Al-ayyamu dual, kuat-kuatan. Tapi al-haq tidak boleh mundur. Al-haq harus jalan terus, harus menang. Ya. Harus menang cepat ataupun lambat. Di sini ada kata-kata duha. Wa ayyuhsyaron nasu duha. Supaya manusia dikumpulkan pada waktu duha. Sebelum kita lanjutkan kisah ini setelahnya, nah kita ada baiknya berhenti dulu di kata-kata duha. Kita bahas sholat duha. Karena tujuan kita tafsir ini bukan sekedar bahas satu masalah saja, kita berusaha memperluas masalah yang bisa dibahas di dalamnya, kita bahas. Sekarang ada masalah duha, kita bahas dulu sholat duha. Nanti kalau ada masalah akidah, kita bahas masalah akidah. Kalau ada tauhid, kita bahas masalah tauhid. Kalau ada fikih, kita bahas masalah fikih. Nah sekarang ada duha, kita bahas tentang sholat duha. Yang mana ahlus sunnah wal jamaah tidak ada beda pendapat bahwasanya sholat duha ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Banyak riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang fadail salatid duha, keutamaan salat duha. Di antaranya an Abi Dzarr radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari sahabat Abu Dzarr, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Pada waktu pagi, tiap-tiap persendian dari seorang kamu itu harus dibayarkan sedekahnya. Fa kullu tasbihatin sedekah. Setiap kita baca subhanallah itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah.
Setiap kita baca alhamdulillah itu adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap kita baca la ilaha illallah itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap kita mengucapkan Allahu Akbar itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Kita menyuruh orang berbuat baik adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Kita melarang orang dari berbuat munkar adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dan bisa mencukupi untuk membayarkan semua itu adalah 2 rakaat yang dia kerjakan pada waktu duha. Jadi kita bisa membayarkan sedekah kepada semua persendian kita dengan 2 rakaat salat duha. Rawahu Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Muslim beliau menjelaskan wa fihi dalilun ala 'idhami fadli duha wa kabiri mauqi'iha. Hadis ini adalah dalil tentang besarnya keutamaan salat duha dan tentang betapa agungnya kedudukan salat duha. Wa annaha tasihhu rak'atain, dan bahwasanya salat duha itu sah walaupun hanya 2 rakaat. Ada redaksi yang lain, redaksi dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala yang sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib karya Al-Mundhiri melalui jalan sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil insani 360 mifsalan. Di dalam tubuh manusia ada 360 persendian. 360 persendian. Fa alaihi an yatasaddaqa an kulli mifsalin minhu bi sadaqah. Dia wajib membayarkan sedekah atas tiap-tiap persendian itu. Jadi harus dibayarkan sedekah kepada masing-masing dari 360 persendian. Qalu wa man yutiqu dzalika ya Nabi Allah. Para sahabat bertanya, siapa yang mampu itu wahai Nabi Allah? Yang mampu bayar sedekah segitu banyaknya siapa? Lalu beliau bersabda, an-nukhamatu fil masjid tadfanuha wa syai' tunhihi 'anit tariq fa illam tajid fa rak'at ad-duha tujzi'uk. Kamu menutup atau memendam ya, ingus di masjid. Jadi zaman dulu masjidnya akan terbuat dari lantainya dari pasir ya. Itu biasanya ada orang meludah, buang ingus. Itu kamu tutup dengan pasir. Atau ada gangguan di jalan kamu pinggirkan. Ya. Dan kalau kamu tidak bisa begitu, maka salat duha 2 rakaat telah mencukupinya. Ini di antara fadilah salat duha. Berikutnya lagi riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ausani khalili bitalat la ada'uhunna hatta amut. Kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Aku tidak akan meninggalkannya sampai mati. Apa itu? Shaumu 3 ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Ini bebas ya. Yang penting sebulan 3 hari. Nyicil enggak apa-apa. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, nyicil enggak apa-apa. Cuman yang afdal ayyamul bid. Pada bulan purnama tanggal 13, 14, 15. Wa salatid duha, dan salat duha, wa naum ala witir, dan tidur setelah salat witir. Jadi sebelum tidur witir dulu. Kemudian juga sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan persis seperti itu. Ausani habibi sallallahu alaihi wasallam bi thalath lan ada'ahunna ma 'ishtu. Kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama aku hidup. Bisiyam 3 ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Wa salatid duha, salat duha.
wa bi alla anam hatta utir, dan supaya saya tidak tidur sehingga saya salat witir dulu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini salat witir sebelum tidur bagi orang yang tidurnya sangat malam sekali, yang khawatir nggak bisa bangun tahajud. Tapi kalau orang biasa bangun tahajud di akhir malam, afdal witirnya diakhirkan. Kemudian juga Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim lima ashkala min talkhisi Muslim, beliau menjelaskan riwayat dari sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abu Darda yang keduanya mendapatkan 3 wasiat Rasulullah Muhammad SAW. Kata Imam Al-Qurtubi, wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Darda wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma tadullu ala fadilatid duha wa kathrati thawabihi wa ta'akkudihi walidzalika hafidha alaihi wa lam yatrukahu. Wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Abu Darda dan sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai keduanya, adalah dalil tentang keutamaan salat duha dan tentang besarnya ganjaran salat duha dan tentang sangat ditekankannya salat duha. Karena itu kedua sahabat tersebut benar-benar menjaganya dan tidak meninggalkannya, ya, salat duha. Kemudian di antara fadilahnya pula adalah riwayat sahabat Abu Darda dan sahabat Abu Dar radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah merupakan hadits qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ibna Adam irka'li min awwalin nahar arba'a raka'at akfika akhirah." Wahai anak Adam, salatlah untukku pada permulaan siang 4 rakaat, aku cukupkan untukmu akhir hari itu. Permulaan hari kamu salat 4 rakaat, aku cukupkan sampai akhir hari itu. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala yang mensyarah Sunan At-Tirmidzi, kitabnya berjudul Tuhfatul Ahwadhi, beliau mensyarah hadis ini, salat 4 rakaat di permulaan siang. Maksudnya kapan itu? Salat apa maksudnya? Ya. Min awalin nahar, pada permulaan siang, permulaan hari. Qila al-muradu salatud duha. Dan berpendapat itu adalah salat duha. Salat duha 4 rakaat. Wa qila salatul isyraq. Ada yang berpendapat salat isyraq. Isyraq ini ada yang mengatakan salat duha di awal waktu, ada yang mengatakan menjelang duha, tapi belum masuk waktu duha. Wa qila sunnatus subh wa farduhu li'annahu awwalu fardhin nahar asy-syar'i. Ada yang berpendapat pula 4 rakaat ini maksudnya adalah salat sunnah fajar plus salat subuh. Ya. Jadi jumlahnya adalah 4. Jadi itu memang ada pendapat-pendapat. Nah, Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala memasukkan hadis ini di pembahasan tentang salat duha. Berarti Imam At-Tirmidzi ya meyakini maksudnya ini adalah salat duha 4 rakaat. Ya, kalau kita sudah salat sunnah fajar 2 yang fadilahnya juga luar biasa, plus salat subuh sudah dapat 4. Tapi masih ada khilafiyah, iya kan? Salat lagi duha 4 rakaat. Jadi kita pasti dapat. Salat duha 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Kemudian di situ ada kata-kata di situ firman Allah, akfika akhirah. Aku cukupkan kamu akhir hari itu. Itu diterangkan oleh At-Tibi, akfika syughlak wa hawaijak wa adfa anka ma taqrahu ba'da salatika ila akhirin nahar. Aku cukupkan kesibukan-kesibukanmu, aku cukupkan hajat-hajatmu, dan aku hindarkan kamu
dari semua yang tidak kamu sukai semenjak setelah sholat itu sampai akhir hari itu. Jadi maksudnya aku cukupkan kamu akhirnya, yaitu pekerjaan kita dicukupkan, hajat kita dicukupkan, dan kita dilindungi dari keburukan-keburukan yang tidak kita sukai sampai akhir hari itu. Wal maknanya pula afrigh balak bi ibadati fi awwalin nahar, ufrigh balak fi akhirih bi qada'i hawaijik. Maknanya adalah pada waktu pagi, ya, hendaklah pikiranmu fokus beribadah kepadaku. Pada permulaan pagi, fokus ibadah pikiranmu total kepadaku. Maka setelah itu, semua kesibukanmu, semua pekerjaanmu aku cukupkan. Ya, subhanallah. Jadi kamu kalau pagi sibuk mikir ibadah. Nah, setelah itu enggak usah mikir yang lain-lainnya karena Allah telah mencukupi. Tapi tetap kerja loh ya. Tetap kerja. Namun jangan salah paham. Ini tidak ada hubungannya dengan uang. Salat tidak ada hubungannya dengan uang. Salat tidak ada hubungannya dengan materi. Salat tidak ada hubungannya dengan pasar laris ataupun sepi. Karena banyak orang salat duha yang ada di benaknya dia adalah sembayang duha cee pasare rame. Enggak ada hubungan sama sekali. Banyak orang salat duha pasarnya sepi, banyak orang enggak salat duha pasarnya rame. Salat duha enggak ada hubungan dengan itu. Salat duha ini murni ibadah kepada Allah, mencari ridhonya Allah, mencari cintanya Allah, ya, mengharapkan surganya Allah, takut murkanya Allah, takut nerakanya Allah. Seperti itu. Karena itu banyak orang mengatakan pasar saya masih sepi terus, padahal saya rajin duha loh. Padahal saya rajin tahajud. Ya, memang hubungannya apa? Tidak ada hubungannya. Duha itu ibadah, cari surga, cari ridhonya Allah, bukan cari pasar yang rame. Orang kafir enggak pernah duha, kaya-kaya. Orang miskin, orang kaya, orang Islam duha miskin-miskin. Memang tidak ada hubungannya. Kaya miskin itu adalah takdirnya Allah. Ada orang diuji dengan kaya, ada orang diuji dengan miskin, dan banyak orang gagal ketika diuji dengan kaya, banyak orang berhasil ketika diuji dengan miskin. Itu urusannya Allah. Jadi maksudnya dicukupi di sini enggak mesti berbentuk materi, ya. Mungkin oleh Allah diberi ketenangan, diberi keimanan yang bertambah, hidupnya tambah damai. Itu masya Allah rezeki yang luar biasa itu. Kemudian berikutnya lagi di antara fadilah salat duha. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yuhafid ala salatid duha illa awwab wa hiya salatul awwabin. Tiadalah menjaga salat duha kecuali al-awwab, orang-orang yang selalu taubat kembali kepada Allah. Dan salat duha adalah salatul awwabin, salatnya orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh yang selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salatul awwabin, salatnya orang-orang soleh itu adalah salat duha. Ya, orang selalu taubat kepada Allah, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kapan salat duha itu? Ya batadi waqtuha birtifa'i syams qadra rumhin wa yantahi hina zawal. Waktunya dimulai setelah matahari meninggi, ya, setinggi tongkat. Jadi pokoknya matahari sudah mulai meninggi, gitu ya. Kira-kira kalau dari salat dari adzan subuh itu kurang lebih, ya, 1 jam ya 45 itu sudah pasti masuk. Kalau 1 jam 45 pasti masuk itu sudah. Jadi kalau sekarang adzan subuh jam berapa itu? Jam 4:04 katakan ya. Nah, waktu duha 5:04 tambah lagi ya jam 6 lah. Jam 6 sudah pasti masuk duhanya, pasti masuk. Kemudian sampai diakhiri ketika matahari di atas kepala persis menjelang zuhur. Kurang lebih 10 menit sebelum zuhur habis waktu duha. Jadi boleh di awal, boleh di akhir,
walakin al-mustahab an tuakhkhar ila an tartafi'a asy-syams wa yashtad al-har. Tapi yang afdal, yang dianjurkan, yang ditekankan bagusnya itu adalah ketika matahari sudah mulai benar-benar memanas. Ya, kira-kira jam-jam 8, 9 itulah. Itu yang lebih afdal. Tapi semuanya boleh. Kenapa itu lebih afdal? Berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW, riwayat Al-Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim, salatul awwabin idza ramidatil fisal minad duha. Salatul awwabin, salatnya orang-orang saleh, orang-orang yang selalu taubat kembali kepada Allah, yaitu ketika anak-anak onta mulai kepanasan daripada waktu duha, yaitu setelah agak siang sedikit, dah mulai panas sinar matahari. Kemudian juga ada kisahnya, Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Zaid bin Arqam, ketika itu Rasulullah Muhammad SAW datang ke Quba. Beliau masuk ke Masjid Quba setelah syuruk, ya, di awal duha. Ketika itu mereka sedang sholat duha di awal waktu. Lalu kata Rasulullah SAW, inna salatal awabin kanu yusallunaha idza ramidat al-fisal. Salatul awabin, salat duha yang dilakukan itu adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Jadi artinya yang lebih afdal kalau bisa disiangkan lagi sedikit, bukan di awal waktunya. Kemudian juga mengenai jumlah rakaat salat duha, minimal 2 rakaat. Maksimalnya berapa? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan maksimal 8. Ada yang mengatakan maksimal 12. Ada yang mengatakan tanpa batas maksimal. Ya. Semuanya ini ada dasarnya. Di antara dasar yang mengatakan tanpa batas maksimal itu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat Imam Muslim melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha 4 rakaat wa yazidu ma syaa Allah." Bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW salat duha 4 rakaat dan beliau menambahnya sesuai dengan yang dikehendaki Allah tanpa batas. Ibrahim An-Nakhai, salah seorang imam dari kalangan salafus saleh, meriwayatkan ada seseorang yang bertanya kepada ulama Al-Aswad bin Yazid, "Kam usolli duha?" Berapa banyak saya salat duha? Qala kama syi'ta, terserah kamu mau salat berapa boleh, ya. Kemudian ada lagi riwayat ini benar-benar mengagumkan dan kita tidak mampu kalau mau niru. Ini sekedar untuk motivasi saja bahwa kita ini masih belum berbuat apa-apa. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala kalau pagi itu salatnya berapa rakaat? Kalau pagi beliau salatnya berapa rakaat? Atau pagi atau dalam sehari? Di sini disebutkan dalam kitab Al-Hilyah melalui jalan anaknya Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahumullah taala ajma'in mengatakan, "Kana abi yusalli fi kulli yaumin wa lailah 300 rakaat." Ayahku Imam Ahmad bin Hanbal itu sholatnya dalam sehari semalam 300 rakaat. Ya, 300 rakaat. Subhanallah. Sehari semalam 300 rakaat. Falamma marida min tilkal aswat ad'afathu. Fakana yusalli fi kulli yawmin wa layla 150 rakaat. Wa kana qurbat 80. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mula-mula sholatnya sehari semalam itu 300 rakaat. Ini selain yang wajib, ya. Kemudian beliau kan pernah dihukum oleh penguasa yang zalim saat itu, yang mana penguasanya dipengaruhi oleh orang-orang Mu'tazilah yang memaksa orang mengatakan Quran adalah makhluk. Yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk dihukum. Orang-orang pada takut semuanya, ya. Ada yang takut, pura-pura mengatakan makhluk padahal hatinya tidak. Imam Ahmad berpendapat kalau saya juga gitu, ahli sunnah ini akan musnah nanti. Imam Ahmad rela mengorbankan dirinya. Beliau mengatakan Al-Qur'anu kalamullah
Wa man qala bi anna al-Qur'an makhluq fahuwa kafir. Al-Qur'an adalah firman Allah. Yang mengatakan Al-Qur'an makhluk kafir. Iya. Lalu beliau dicambuk beliau. Ya, dicambuk sampai beliau lemah, sakit-sakitan. Nah, setelah sakit-sakitan ini, hasil dari cambukan itu, beliau tidak mampu lagi sholat sehari semalam 300 rakaat. Beliau hanya mampu separuhnya, 150 rakaat. Dan itu pun umurnya sudah mendekati 80 tahun. Allahu Akbar. Nah, kalau gini kita malu sendiri, ya kan? Kita berbuat apa kita? Saya turun ngono apa-apa nih. Wallahu alam, itu dulu aja. Berarti kita berhenti di ayat nomor 59. Insyaallah nanti dilanjutkan ayat setelahnya. Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.